Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengerjaan di bab 4 teori bilangan bersama Depi Marliani dan Eka Yulitasari. Nah, di bab 4 ini materinya itu tentang fungsi perkalian. Saya akan mulai untuk bagian yang pertama. Ya, sebelum kita menuju ke akhir dari penjelasan, kita harus terlebih dahulu mengetahui end in mind atau tujuan dipelajarinya bab 4 ini adalah apa saja. Yang pertama itu tentang fungsi perkalian dari teori bilangan, kemudian definisi dan sifat fungsi perkalian teori bilangan, kemudian fungsi Mobius dan rumus inversi Mobius, serta bilangan sempurna, Mersenne, dan Fermat. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi perkalian serta definisi dan sifat fungsi perkalian. Nah, untuk fungsi perkalian sendiri di sini terdiri dari beberapa definisi. Karena ini sudah di bab 4, kita melanjutkan definisi dari bab-bab sebelumnya. Nah, di sini mulai dari definisi 18, yaitu fungsi aritmatika. Fungsi aritmatika didefinisikan adalah fungsi yang domain definisinya adalah himpunan n dari bilangan bulat positif. Kemudian definisi 19, fungsi aritmatika f disebut perkalian jika f buka kurung a b sama dengan fa dikali fb untuk semua a b anggota n sehingga a dan b relatif prima atau FPB-nya sama dengan 1. Dilanjutkan definisi 20, fungsi aritmatika f disebut fungsi perkalian lengkap jika FAB sama dengan FA dikali FB untuk semua bilangan bulat positif AB. Nah, ini definisi yang ada di bab 4 untuk fungsi perkalian. Kemudian ada juga beberapa teorema. Teorema ke-34 di sini diberikan fungsi perkalian f, misalkan n sama dengan produk atau perkalian P, K, AK dari K sama dengan 1 sampai 5 merupakan faktorisasi prima dari n, maka Fn sama dengan perkalian atau produk F buka kurung PK pangkat AK untuk K sama dengan 1 sampai S. Kemudian di teorema 35 diberikan, jika F adalah fungsi perkalian, maka fungsi penjumlahan dari F dilambangkan dengan F besar N sama dengan sigma dn Fd. Itu juga perkalian. Kemudian materi berikutnya yaitu fungsi P Euler. Ada beberapa teorema di sini untuk fungsi P Euler, dimulai dari teorema 36. Jika P bilangan prima, maka Pi P sama dengan P-1. Sebaliknya, jika P bilangan bulat, sehingga Pi P sama dengan P-1, maka P bilangan prima. Atau teorema 36 ini fungsi jika maka ya. Kemudian teorema 37, misalkan P bilangan prima dan M bilangan bulat positif, maka Pi P pangkat M itu sama dengan P pangkat M dikurang P pangkat M-1. Teorema 38, misalkan M dan N adalah dua bilangan bulat positif yang relatif prima, kemudian Pi Mn sama dengan Pm dikali Pn. Teorema 39, misalkan N sama dengan P1 pangkat A1, P2 pangkat A2, dan seterusnya sampai PS pangkat AS, merupakan faktorisasi prima dari N, kemudian Pn sama dengan N dikali 1 min 1 per P1, dikali 1 min 1 per P2, dikali dan seterusnya sampai 1 dikurang 1 per PS. Teorema 40, misalkan N adalah bilangan bulat positif lebih besar dari 2, maka Pn adalah genap. Dan teorema 41, misalkan N adalah bilangan bulat positif, kemudian sigma Pd dari Dn itu sama dengan N. Nah, untuk jumlah fungsi pembagi, ada beberapa teorema juga.
Teorema 42, jumlah dari fungsi pembagi tau n adalah perkalian. Teorema 43, misalkan P bilangan prima dan misalkan N sama dengan P1 pangkat A1, P2 pangkat A2, sampai PT pangkat AT, bilangan bulat positif, kemudian berlaku tau P pangkat A sama dengan P pangkat A plus 1 dikurang 1 per P min 1. Dan sebagai hasil, tau N atau jumlah dari fungsi pembagi sama dengan perkalian produk PJ pangkat AJ plus 1 dikurang 1 per PJ dikurang 1 untuk J sama dengan 1 sampai T. Dan terakhir, untuk banyaknya fungsi pembagi, ada dua teorema di sini, teorema 44 dan 45. Di teorema 44, banyaknya fungsi pembagi tau n itu bersifat perkalian. Sedangkan di teorema 45, misalkan P bilangan prima dan misalkan N sama dengan perkalian P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dan seterusnya sampai PT pangkat AT itu adalah bilangan bulat positif, kemudian berlaku tau P pangkat A sama dengan A plus 1. Dan sebagai hasil, tau N sama dengan produk atau perkalian AJ plus 1 untuk J sama dengan 1 sampai T. Itu tadi untuk materi yang saya jelaskan. Untuk selanjutnya, materi berikutnya akan disambung oleh Mbak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari bab 4 mengenai fungsi Mobius dan rumus inversi Mobius. Definisi dari fungsi Mobius adalah mu n sama dengan 1 jika n sama dengan 1. Mu n sama dengan min 1 pangkat T jika n sama dengan P1, P2, dan seterusnya PT jika PT adalah bilangan prima yang berbeda. Dan mu n sama dengan 0 jika sebaliknya. Fungsi teoretik angka multiplikatif. Di definisi 23, sebuah bilangan bulat n dikatakan bebas kuadrat jika tidak ada kuadrat yang membaginya, yaitu jika tidak ada bilangan kuadrat k sehingga n membagi habis k pangkat 2. Teorema 46, fungsi Mobius mu n bersifat perkalian. Buktinya, misalkan M dan N adalah dua bilangan bulat yang relatif prima, maka mu M dikali N sama dengan mu M dikali mu N. Jika M sama dengan N sama dengan 1, maka persamaan tersebut berlaku. Anggaplah M atau N habis dibagi oleh sebuah bilangan pangkat bilangan prima lebih tinggi dari 1. Lalu, mu M dikali N sama dengan 0. Sama dengan mu M dikali mu N. Mu M sama dengan min 1 pangkat S, mu N sama dengan min 1 pangkat T, dan mu M dikali N sama dengan min 1 pangkat S ditambah T. Fungsi penjumlahan dari Mobius fungsi hanya mengambil nilai 0 atau 1. Pada teorema 47, misalkan Fn sama dengan sigma dari mu D, maka Fn memenuhi Fn sama dengan 1 jika N sama dengan 1, Fn sama dengan 0 jika N lebih dari 1. Bukti teorema dari 47, untuk N sama dengan 1, kita memiliki F1 sama dengan mu1 sama dengan 1. Mu P pangkat K untuk setiap bilangan bulat K lebih dari 0, perhatikan bahwa F P pangkat K sama dengan mu1 ditambah mu P ditambah dan seterusnya ditambah mu PK sama dengan 1 ditambah min 1 ditambah 0 ditambah dan seterusnya ditambah 0. Maka FPK sama dengan 0. Teorema 48, misalkan F adalah fungsi aritmatika dan anggap F adalah fungsinya fungsi penjumlahan. Maka untuk semua bilangan bulat positif N yang kita miliki berlaku Fn sama dengan mu sigma mu D F pangkat N dari N per D per N.
Dibuktikan dari teorema 48, buktinya adalah sigma mu D dikali F D membagi habis N sama dengan sigma mu D dikali sigma FE sama dengan sigma N per D per N dikali sigma mu D dikali FE sama dengan sigma E per N dikali sigma mu D FE sama dengan sigma FE dikali sigma mu D. Sigma mu D sama dengan 0 kecuali E membagi habis N sama dengan 1 dan dengan demikian E sama dengan N. Akibatnya diperoleh sigma FE dikali sigma mu D sama dengan Fn dikali 1 sama dengan Fn. Bilangan sempurna. Definisi 24, sebuah bilangan bulat positif N disebut bilangan sempurna jika tau N sama dengan 2N. Dengan kata lain, bilangan sempurna adalah bilangan bulat positif yang merupakan hasil penjumlahannya pembagi yang tepat. Contoh, angka sempurna pertama adalah 6 karena tau 6 sama dengan 12. Anda juga bisa melihat ini sebagai 6 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3. Bilangan sempurna kedua adalah 28 karena tau 28 sama dengan 56 atau 28 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 14. Teorema 49, bilangan bulat positif N adalah bilangan sempurna genap jika dan hanya jika N sama dengan 2 pangkat L dikurang 1 dikali 2 pangkat L dikurang 1. Di mana L adalah bilangan bulat sehingga L lebih dari sama dengan 2 dan 2 pangkat L dikurang 1 adalah bilangan prima. Teorema 50, jika 2L-1 adalah bilangan prima, di mana L adalah bilangan bulat positif, maka L harus prima. Bilangan Mersenne. Definisi 25, misalkan L adalah bilangan bulat positif. Integer dari bentuk ML sama dengan 2L dikurang 1 adalah disebut bilangan Mersenne ke L. Jika L adalah bilangan prima, maka ML sama dengan 2L-1 disebut bilangan prima Mersenne. Contoh 44, M3 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 7 adalah bilangan prima Mersenne ketiga. Pada teorema 51 membuktikan bahwa bilangan Mersenne adalah bilangan prima. Bunyi dari teorema 51 adalah pembagi dari MP sama dengan 2P dikurang 1. Untuk prima P berbentuk 2MP ditambah 1, di mana M adalah bilangan bulat positif. Bilangan Fermat. Definisi 26, bilangan bulat dengan bentuk Fn sama dengan 22N ditambah 1 disebut bilangan Fermat. Teorema 52, untuk semua bilangan bulat positif N, kita mempunyai F0, F1, F2, dan seterusnya sampai Fn dikurang 1 sama dengan Fn dikurang 2. F0, F1, F2, dan seterusnya sampai Fn sama dengan Fn ditambah 1 dikurang 2. Maka F0, F1, F2, dan seterusnya Fn sama dengan Fn dikurang 2 dikali Fn sama dengan 2 pangkat 2 pangkat N dikurang 1 dikali 2 pangkat 2N ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 2N ditambah 1 dikurang 1 sama dengan Fn plus 1 dikurang 2. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami bab 4. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.